Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Je, selamat datang di bulan Ramadan. Bukan ya, selamat datang di channel Adnan MP. Bersama aku, Adnan, kali ini di malam hari ini yang sangat cerah. Atau ya cerah apa enggak yang di luar? Aku gak sempat melihat ini. Bentar. Siap, thank you Mas Ahmad Rizky sudah hadir di IG dan udah ada Mas Raisa di TT. Oke, bentar. Pada malam hari ini kita bakal langsung aja ini membreakdown dari logo dan maskot resmi yang udah dirilis oleh SEA Games Malaysia 2027. Dan pada minggu lalu itu lumayan dar karena ya bisa dilihat sendiri aja. Nah, habis ini kita bakal membedah semuanya dari awal kok bisa terpilih logo ini dan maskot ini sampai nanti kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya dan kontestan yang lain, karena ternyata dari logo dan maskot ini itu hasil dari kontes kayak gitu. Nah, kemudian ya, untuk memulai pada malam hari ini, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah merapat. Kebetulan aku live di 3 tempat sekaligus, ada di IG, di TT, dan di YT dari Adnan MP. Dan semua nanti itu bisa di recap dan dilihat di YT dari Adnan MP seperti itu. Itu nanti bisa dicek recapnya, bisa ditonton sambil nyemil, sambil kerja kayak gitu. Kemudian buat yang mau support juga bisa, nanti bakal muncul nama teman-teman di sini, atau mau nge-gift juga. Terima kasih banyak untuk supportnya. Nah, untuk memulai pada malam hari ini, jadi pada sebenarnya setelah aku riset itu ternyata pada peluncuran logo dan maskot SEA Games 2027 Malaysia ini, itu ternyata di kontesin. Nah, itu di kontesinya sebenarnya agak gimana ya, bisa dilihat aja tanggalnya 4 Oktober 2025 ya. Untuk pelaksanaannya itu 4 Oktober 2025 dan pengumumannya baru 6 hari yang lalu. Baru 6 hari yang lalu, gokil. Aku sendiri sampai ragu mau masukkan poster ini beneran 2025 Oktober. Ternyata beneran dong. Ya Allah. Baru ngeh itu lah aku ketika memasukkan dan ketika riset dari nyari tahu sebenarnya dari mana sih awal kok bisa sampai terpilih logo ini. Ternyata emang itu hasil dari kontes. Nah, hadiahnya itu yang pertama mendapatkan 8.000 ringgit Malaysia, yang kedua 5.000 ringgit Malaysia, yang ketiga 3.000 ringgit Malaysia. Itu kalau di rupiahkan berapa coba? Ringgit Malaysia
ke rupiah. Ada yang tanya di IG, aduh susah itu namanya. Live di IG pakai apa? Untuk live di IG pakai Melt Studio, itu sambungin ke YouTube juga. Nah, ini ternyata sekarang 4.000. Nah, itu hadiahnya berapa tadi? 8.000. Ya Allah, baru ingat ternyata disambungin. Hadiahnya kelihatan nggak ya ini? 35. Salah. 3509 35 juta. Wow. Salah. Bukan itu. Harusnya. Nah, masih belum hafal. Buat anunya. Nyata 35 juta hadiahnya. Itu untuk yang juara 1. Ya, juara 2, 3-nya tinggal disesuaikan aja secara nominal. Dan masalahnya ini kan ya untung sih sebenarnya dia, karena kan lombanya pada 2025. Tapi itu kan kalau dirupiahin ya, kalau di Malaysia kan harusnya masih aman-aman aja sih ya untuk mata uangnya, nggak yang semelejit di Indonesia. Nah itu ternyata baru 6 hari yang lalu udah diumumin pemenangnya. Ini aku nggak dapat info untuk pemenangnya ini siapa, tapi ya selamat buat kakak-kakak yang udah terpilih sebagai logo dan maskot untuk di SEA Games 2027 di Malaysia. Nah, untuk hasilnya logonya seperti ini. Nah, ini untuk logo yang terpilih. Sebenarnya kalau dari sisi pribadiku sendiri, untuk logo itu nggak ada masalah sama sekali. Karena kalau dari kacamata orang awam emang paling kuat dari logo ini yaitu di bagian bentuk orang. Jadi dia kan kayak orang lari gitu kan secara bentuk. Tapi ternyata banyak hidden gem. Waduh, hidden gem nggak tuh? hidden message buat makna dibalik makna dibalik logo ini. Nah, setelah kita cari tahu, ternyata secara keseluruhan itu membentuk huruf M. Untuk huruf M sambil kita baca juga ya, menjadi asas kepada keseluruhan reka bentuk. Ini untuk bahasanya bahasa Malaysia, jadi ya tinggal disesuaikan aja lah ya. Bentuk logo yang mewakili Malaysia sebagai negara tuan rumah yang mencerminkan sebuah negara yang progresif, terbuka, dan bersedia mengalu-alukan seluruh komuniti ASEAN. Ya intinya huruf M-nya dari Malaysia gitu aja. Kemudian nah ini betul ternyata memang berbentuk seperti atlet yang sedang marah ke hadapan melambangkan keberanian, semangat juang, ketabahan dan keazaman untuk mencapai kecemerlangan. Ia turut menggambarkan bahwa atlet merupakan nadi utama kepada tamasya ini. Ya intinya ya udah bentuknya dari ini kepalanya, ya udah ini badan dan kakinya. Nah ini aku baru ngeh juga ternyata berbentuk angka 27. Menarik sih. Karena kalau kayak gini kayak nggak kelihatan. Mungkin gara-gara ada titiknya ya di atas. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ternyata membentuk angka 27 yang pastinya ngambil dari tahun 2027-nya itu. Kemudian ada bunga raya. Nah, itu sebagai lambang dari Malaysia itu sendiri.
seperti itu. Itu untuk makna dari yang ada di logonya. Nah, untuk warnanya sendiri harusnya nggak jauh dari warna bendera dari Malaysia. Kemudian ini ada 11 pecahan elemen menggambarkan dari 11 negara anggota ASEAN. Karena kan ini untuk SEA kayak gitu. Nah, ini untuk logonya. Untuk logonya sebenarnya kalau dari aku secara pribadi aman aja. Malah oke. Mungkin kalau dari sisi pribadi aku sendiri yang agak mengganggu emang di bagian ini sih. Karena dia terkesan kayak jadi logo sendiri gitu loh. Logonya dengan style seperti itu yang fun, tapi tiba-tiba ada bentuk bunga sepatunya gitu loh. Bentuk bunga sepatunya nih atau bunga rayanya ini ada di sini, walaupun memang secara bentuk dia udah mengikuti dari AL-nya dia bikin kurva biar mengikuti dari bentuk bunganya itu sendiri kayak gitu. Nah, itu untuk yang logo dari Malaysia. Kemudian kalau dari maskot, nah ini yang bikin apa ya, dar. Ya bisa dilihat sendiri aja, karena udah auto detected ini hasil buatan AI kayak gitu. Udah nggak ketolong kalau ini udah. Karena pasti outputnya nanti dia nggak bakal konsisten secara penerapan. Nanti juga habis ini aku kasih semacam terima kasih si kucing buat udah join di member Lo Halo Jaya. Dari maskotnya itu bernama Tuah. Tuah bukan sekedar maskot, waduh, tetapi simbol semangat Malaysia yang meramaikan perpaduan keberanian dan kecemerlangan, diinspirasikan dari image seorang wira modern. Tuah message bahwa kejayaan lahir melalui usaha, disiplin, saling menghormati, dan kerja sama. Tapi gimana ya, kayak semua itu ya cuma narasi aja gitu loh, terbantahkan dengan karena bentuk logo bentuk maskot yang AI. Tapi apakah salah? Aku nggak tahu juga ya di rulesnya itu apakah memperbolehkan AI atau enggak. Nah, kalau emang memperbolehkan ya udah, mau apa dikata gitu. Oh, musiknya agak kebesaran. Sebentar. Oke. Itu untuk maskotnya itu selain dari narasi semangat perpaduan, ada 2 versi resmi. Oh iya, kalau di bentuknya itu ada 2 maskot dia. Walaupun secara bentuk ya sama gitu loh, nggak ada perbedaan. Cuma bedanya untuk SEA Games dan para ASEAN Games. Menilai dari tuahnya berani, mesra, dan bersatu. Raikan perpaduan bersama tuah, kita cipta sejarah. Aduh, ya udahlah ya. Mau apa dikata, soalnya tidak bisa terselamatkan udah kalau udah hasilnya pakai AI. Nah, sambil kita lihat, untuk ternyata ada animasinya. Bentar. Nah, ini bentar. Biar gak campur aduk. Bisa kita lihat untuk
animasinya terlebih dahulu. Jadi aku awalnya pikir buatan sendiri, ternyata enggak. Ketika udah berubah AI ini kompleks gitu loh, animasi AI, bumper gini AI. Ini penjelasan maknanya. Musiknya bisa didengerin juga full AI, karena udah kelihatan nggak ada sense-nya gitu loh, nggak ada kesan orangnya, terkesan kayak kaleng, kayak bentuk kaleng. Secara makna sama, seperti yang udah dijelasin tadi. Nanti bakal aku recap. Raikan perpaduan, nggak tahu apa raikan kah maksudnya, raikan persatuan gitu kan. Salah berarti ini. Baru maskotnya ini yang nggak terselamatkan. Masa nggak ada budget buat syuting gitu loh, kok bisa ya? Lumayan lama juga, 4 menit. Aduh. Kayak aku cuma yang terpikirkan apa? Kayak kasihan Upin Ipin, kasihan Opet. Auto hilang gitu loh. Padahal kalau bagi anak-anak DKV di Indonesia itu, Malaysia udah gudangnya animasi gitu. Tapi ternyata tidak di support. Kayak ceritanya nih gimana gitu. Oh kan udah pasti berubah-berubah loh, tiba-tiba tangannya aneh, ganti lagi. Nggak bakal konsisten dia. Kayaknya siapa sih ini? Ya ini hasil dari kontes Kak Rin. Ini untuk maskot dari SEA Games. Ini udah nggak ketolong udah. Ini AI-nya nge-AI banget. Malah unjuk prom. Ini agak gimana ya jadinya ya. Thank you buat teman-teman yang udah masih merapat melihat. Nah ini sambil nonton. Ya itulah. Ternyata betul, dari Kak Rin nggak ada bukan kreativitasnya sih sebenarnya ya, nggak ada nyawanya jadinya. Itu buat video dari ketika opening peresmian logo dan maskotnya. Nah sebelum beranjak ke pembahasan selanjutnya, sambil kita review kembali.
Jadi buat teman-teman yang barusan join, halo Je, selamat datang, pada malam hari ini kita membahas seputar, logo dan maskot resmi dari, SEA Games Malaysia 2027. Kalau kata Kak Airan Futi di TT, mau kasihan tapi Malaysia. Ya gimana ya, ya udah nggak ketolong. Nah itu, jadi dari, logo dan maskotnya itu ternyata hasil dari ngontes yang diadakan pada 4 Oktober 2025 dan itu, eee, memang ditujukan buat, kontes dan ini emang resmi dari Kementerian Belia dan Sukan, Ministry of Youth and Sport dari Malaysia. Nah dari situ, ada 3 juara yaitu pertama, kedua, dan 3 diumumkannya pada 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu baru diumumkan, di, eee, IG resminya dari KBS Malaysia dan SEA Games Malaysia 2027. Ya udah, berarti emang, kakak-kakak ini yang terpilih dan logonya ya seperti ini. Untuk logonya sebenarnya dari aku sendiri itu nggak ada masalah sama sekali, malah hitungannya cakep sih, kalau menurutku. Karena, kalau aku awalnya nangkep cuma bentuk dari, dia logonya itu berbentuk, kayak atlet gitu. Nyata emang bener, di poin 2 itu ada bentuk atlet. Kemudian, ternyata juga maknanya itu mengambil huruf M, Malaysia itu sendiri, kemudian, ada bentuk 27. Nah itu 27 dari, tahun 2027 penyelenggaraannya, kemudian ada bunga rayanya. Nah kalau dari aku sendiri mungkin, secara pribadi kurang sreg di bagian bunga rayanya sih, karena harusnya bisa di-take off aja biar, tidak terkesan seperti, apa ya, kayak nggak nyambung gitu loh antara, logogram dan logo type-nya. Kemudian dari warna, ya udah warna dari Malaysia dan 11 pecahan elemen dari, 11 negara yang ikut serta, yaitu dari saya. Nah untuk maskotnya udah no comment kalau dari aku, udah tidak tertolong ya. Karena udah full AI, mungkin kalau seumpama dia cuma referensi aja, oke gitu loh. Tapi semuanya dibikin kembali dengan, ciri khas dari si desainernya kayak gitu. Mungkin bakal berbeda lagi nanti hasilnya. Kayak kasihan Upin dan Ipin, siapa lagi? Tuk Dalang, ya kayak gitu loh. Gimana ya? Ya udahlah ya. Jadi karena ini udah resmi rilis, udah ada di, IG-nya, udah terpampang juga. Ya udah ini berarti yang, resminya. Gimana menurut teman-teman? Kalau ada yang mau disampaikan bisa dipersilahkan. Jangan ada sumpah serapah yang aneh-aneh. Nanti kena take down nanti. Oke. Nah, kemudian kita sambil lanjut. Oh iya Kak, kayak agak sepi ya. Musiknya kematiin. Nah, untuk, dari logo itu tadi. Nah, kemudian kita sambil, lihat kembali dari logo-logo dan maskot yang udah dibuat sebelum-sebelumnya. Bentar. Yaitu dari logo SEA Games masa ke masa dari 59. Wah ini cuma merah gitu doang. Ya udah dimainin di wordmarknya. Wah ini, kalau yang 61 sangat gambar sekalinya soalnya. Nah ini yang 65 nggak jauh dari yang Thailand. 67 kayak logonya UGM ya.
Kayak UGM nggak sih? Itu terus yang di Vietnam, kemudian di Rangon, kemudian yang SEA Games di Malaysia lagi yang 1971. Wah, ini yang Singapura sangat minimalis sekali nih. Jadi oke banget sih. Yang 1973. Loh, ini sama kayak yang Thailand. Oh, emang ciri khasnya Thailand sih emang. Dari tahun 67. Kemudian ini ke Malaysia lagi, kemudian di Indonesia. Wah, ini cakep ini. Bener Indonesia. Oke loh menurutku di tahun 79 dengan logo seperti ini. Walaupun aku belum dapat ya kesan Indonesianya dari mana ya. Kalau warna merah mungkin oke ya. Ini orange nih, nggak tahu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat bisa juga dipersilahkan. Ini di Manila, Filipina, malah nggak jauh dari yang Indonesia sebelumnya. Nah, ini sangat terbalik lagi dengan bentuk yang Singapura sebelumnya udah oke. Ini kembali bentuknya sangat abstrak. Kemudian ada semen Padang. Kenapa semen Padang? Karena emang bentuknya anu sih, kayak emang rumah adatnya dari Thailand ya. Oh iya, ada tahu. Nah, ini sama kayak yang emang sama-sama Indonesia dia. Kemudian ini di Malaysia lagi, Manila. Nah, ini mulai minimalis nih dari tahun 91. Nah, apalagi di Thailand makin minimalis, makin berwarna. Di Indonesia ini cakep loh, di Malaysia padahal 2001 nih. Ini malah kayak sekilas kayak Wonderful Indonesia tapi versi scratch-nya. Kemudian ini oke nih, kayak pemandangan. Ini mantap sih kalau punya Indonesia 2011. Emang aku ingat sih dulu kalau ketika masih kecil. Kemudian ini dari Myanmar. Nah, ini mulai muncul semenjak di Myanmar ada Myanmar ini kok Vietnam ini ya. Myanmar itu ada bentuk orangnya, Ding. Yang ini dari Filipina juga ada, tapi gamblang orang. Nah, kalau ini nggak terlalu gamblang. Nah, ini lebih gamblang lagi bentuk orang. Ya, kalau di zaman sekarang udah terlalu overuse untuk penggunaan orang. Dan yang paling disuka orang-orang perbandingan antara yang 2027 dengan 2017 dari punya Malaysia itu sendiri. Nah, itu paling disuka sama kalayak netizen Malaysia kayak itu. Nah, ini cuma ring yang dibentuk besar kecilnya kayaknya 11 ya, harusnya 11 kontingen membentuk pulau Filipina gitu kan. Nah, kemudian ini Vietnam, cakep sih ini punyanya Vietnam. Ini Kamboja sangat kompleks sekali. Nah, Thailand ini udah sangat simplicity. Terus ini yang Malaysia saat ini. Gimana menurut teman-teman? Paling suka dari logo SEA Games yang mana? Kalau dari aku paling oke, bukan paling oke sih, paling minim kurangnya lah. Paling minim kurangnya itu
Ini oke sebenarnya, kayak punya Vietnam yang 2021. Sangat abstrak. Atau enggak yang punya Indonesia 79 dari desainer Thailand 2025. Oh ya, Thailand juga oke ya. Emang sebenarnya nggak jauh antara yang Vietnam sama Thailand. Dia kesannya nggak jauh beda. Kalau ini harusnya membentuk huruf V. Cakep. Ya masih tertolong lah ya untuk logo dari Malaysia. Lalu untuk lanjut ke maskotnya. Nah ini maskotnya ini lucu-lucu pasti sih, apalagi kalau di zaman dulu ya, karena device yang masih terbatas tapi udah bisa semenarik ini. Ini dari Wichin Mat dari Thailand, Malaysia Johan, kemudian ada Kiko Labuyo, ada Singa dari Singapura, Sawas de Thailand, Hanoman. Wih, gokil juga Indonesia nih, cakep loh ini. Kemudian Awang Budiman dari Brunei, kemudian si Tumas, Traufang. Nah ini mulai cakep-cakep udah. Nah ini pakai shading juga nih dari Chan, kemudian Campa Campi. Nah ini aku inget banget ini bang, 2011 ini sangat rame waktu itu. Nggak tahu ya, kayak kesannya kayak Piala Dunia dulu sih kalau menurutku, karena emang berbekas banget. Nah ini yang 2011 ini dulu, nggak tahu kenapa ya, kayak auto inget gitu dulu yang mode-mode ini. Kemudian Myanmar di Sweo Mamu, Danila Singapura, Rimau dari Malaysia, Pami. Wah ini sangat abstrak sekali bentuknya. Oh gara-gara dia bentuk logonya juga abstrak ini ya. Nah ya, jadi diabstraki sekalian. Saola, kemudian Borerum Doll, dan ini yang Thailand udah oke sih. Lalu yang terakhir, tada. Aduh. Oh ada yang tanya dari Kak Rana Studio di TT, pakai webcam apa bang? Kalau aku pakai Emit namanya, ada di etalase, bisa mampir aja di kalau di TT udah ada. Oke kok untuk harga segini dengan hasil yang bisa fokus, bisa di profilku aja nanti ada di, kalau di sini nggak ada, nggak aku masukin. Nggak jualan soalnya. Kalau jualan banyak lebih ketat, nggak bisa yang sharing santai gitu. Nah ini enaknya dia bisa fokus dulu, fokusnya cepet dulu. Oke kok. Nah itu untuk logo dan maskot sebelumnya. Nah habis ini sebelum, ya Allah, kursinya mohon maaf reot. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya ini bakal ngelihat, karena kan ini sistemnya kontes, aku udah nyimpen beberapa kontestan lainnya. Nah itu kita bakal review nanti, kira-kira apakah udah paling bener yang menang ini, atau ternyata ada yang lainnya yang lebih oke gitu. Nah ini ada yang tanya dari Kak Demo Studio di IG,
Mau tanya kalau maskot SEA Games Malaysia 2007 itu pakai aplikasi apa? Aplikasi OpenAI. Pakai ChatGPT. Nggak tahu ya pakai apa dia ya. Kayak Gemini kah atau gimana? Nggak tahu ya. Dan masalahnya kan aku cuma bingung sih. 2025 itu udah. Oh ya, 2025 baru tahun kemarin ya. Ya masih nggak oke sekarang game untuk hasil promnya. Ya udah wajar mungkin ya kalau hasilnya kayak gitu di 2025. Ya nggak jauh sih sebenarnya. Tapi lumayan loh, dari Oktober baru diumuminnya 6 hari yang lalu. Mantap. Nah, jadi sambil kita review kembali. Buat yang teman-teman ketinggalan, dan terima kasih dari kopinya. Sambil kita review dari logo dan maskot SEA Games tiap tahunnya tuh seperti apa. Nah ini dimulai dari logo tahun 1959 di Thailand, yang padahal sebenarnya udah simple banget secara bentuk. Masih belum berani bermain warna. Pada 83 seterusnya ini baru mulai warna-warni dan mulai berani explore secara bentuk, hingga pada akhirnya di 2027 Malaysia yang sekarang. Bukan sekarang ding, ya masih besok lah ya, tahun depan. Nah kalau dari perbandingan ini semua, apakah dari teman-teman mungkin ada yang lebih suka tahun berapa? Bisa komen di bawah. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, logo yang sekarang nggak ada masalah sama sekali. Udah oke. Yang ini 2025 Thailand dan 2021 Vietnam ini udah oke banget sih. Tapi nggak tahu, paling membekas di ingatanku 2011 sih ini di Indonesia, karena hype-nya kayak nggak tahu ya, kayak rame banget dulu. Kemudian berlanjut ke maskotnya. Dari yang dulu kelihatan manual banget secara hasil, dan ternyata masih terekam secara baik ya. Dari 1985 ini sampai di 2025 emang udah menurutku paling oke sih ini, yang Thailand 2025, dan paling unik dan paling berani itu di Filipina yang PAMI ini, karena emang secara bentuk logo dia juga aneh, abstrak sekali. Lalu kembalilah ke 2027 seperti ini. Jadi ya bisa dinilai sendiri lah ya. Itu untuk logo dan maskot dari tahun ke tahun. Gimana menurut teman-teman? Bisa komen di bawah aja. Nah ini ada komen juga dari Kak Demo, coba Kak review logo dan maskot Asian Games. Oh iya, itu ya beda lagi ya kalau Asian Games. Bolehlah untuk di next chapter nanti kita bakal bahas terpisah. Kali ini kita fokus di yang SEA Games dulu. Nah, setelah kita membahas dari awal tadi logo dan maskotnya yang ternyata hasil dari kontes, kemudian diadakannya itu dari Oktober, dan pengumumannya Oktober 2025, pengumumannya baru 6 hari yang lalu. Dan ini hasil dari logo dan maskotnya,
Dan ini adalah perbandingan dari logo dan maskot SEA Games tahun ke tahun. Nah, selanjutnya kita bakal membahas karena kan ini bentuknya kontes ya. Jadi banyak teman-teman dari Malaysia itu yang share di thread itu ternyata banyak yang kayak ya pro kontra lah kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak yang 81 Indonesia kemarin rilis. Ya udah pasti dar juga gitu loh. Karena pasti banyak pro kontra juga. Nah, coba kita mulai review dari yang ini punya dari Mas Ahmad Rizky. Bentar. Jadi dari logo SEA Games Malaysia ini itu dikonteskan dan ternyata dari beberapa teman-teman yang ikut itu juga pada nge-share karena udah diumumin juga pengumumannya baru minggu lalu. Dan ini coba kita review dari beberapa kontestan lainnya yang share di thread kayak gitu. Ini kita mulai dari Mas Ahmad Rizky. Ini logo yang dia submit. Bentuknya udah sangat gamblang, gasing kayak gitu. Nah, maknanya mengambil dari togetherness, identity, nation, achievement, resilience, dan grow. Nah ya sampai itu aja ya. Oh iya, sampai itu aja. Sebenarnya masih oke, mungkin karena bentuknya terlalu gamblang gangsing gitu loh. Jadi takutnya nanti dikira lombanya cuma gangsing doang, walaupun aku paham untuk ngasih value Malaysianya gitu ke dalam bentuk logonya. Tapi harusnya nggak yang terlalu gamblang bentuknya, nggak yang terlalu literal. Tapi oke banget sih menurutku. Tapi thank you buat Mas Ahmad Rizky udah sharing dan bisa jadi belajar bareng-bareng juga. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Ain Takim. Ini kayaknya dia bikin setelah pengumuman. Jadi kayaknya nggak dikontesin, tapi correct me if I'm wrong. Nah, ini logo yang dibuat harusnya kalau yang aku lihat ya udah bentuknya orang. Ada 27 juga nih di sini. Mau lari juga. Ini aku suka bentuk wordmarknya sih dia. Kayak nyambung antara bentuk logo type dan logogramnya. Seirama gitu loh. Stylenya kayak rounded. Gak bisa di zoom ya. Gak bisa. Nah, untuk maknanya lo bener, orang yang mau run overlap ribbon, no betul ada 27-nya, golden sun, the mini heart. Oh iya. Menarik. Warnanya ya udah warna Malaysia. Adaptif dari logonya. Mungkin yang bikin PR emang gimana ya? Karena emang itu udah bagian dari kayak ring 11 ring negaranya. Jadi mau nggak mau emang bentuknya harus kayak gitu sih. Tapi nggak tahu apakah itu ada pakemnya kayak gitu. Wah, ini cakep sih ketika ada kesan old stylenya. Nah, maskot konsepnya kayak pernah tahu ya. Maskotnya itu kah? Apa yang di Jakarta? Lupa aku. Ya itu dah pokoknya.
kayak pernah tahu gitu loh, nggak asing. Nah, ini ada komen dari Dufan, betul. Ancol, iya kah? Maskot Dufan, Ancol. Loh. Ya karena bentuk monyetnya ya udah emang kayak gini sih. Ada yang tanya dari Kak Designer, desain yang itu pernah lewat di aku kira itu fix karena identitinya cukup bagus dan seimbang aja visualnya. Nah itu ternyata ya cuma kiriman konsep aja. Oke, padahal tapi ya gitulah ya, tiap logo punya ciri khasnya masing-masing. Itu dari Kak Ain Takim, thank you udah sharing. Nah ini dari Kak Hafiz Ismail, sebenarnya oke sih ini. Dari aku waktu scrolling, jujur paling suka ini karena vibes-nya tuh hampir sama kayak logo ASEAN yang di Indonesia. ASEAN Games. Nah ini yang di Jakarta Palembang 2018. Vibes-nya dia sama karena ngambil dari bentuk stadion harusnya, kalau nggak salah ya. Loh ya ini terinspirasi dari stadium roof dan dipecah jadi 11. Nah ini menariknya dia ditwist bentuk bulat 11 negaranya itu diganti jadi bentuk kayak gini, dan sebenarnya kan secara keseluruhan dia seperti gasing, tapi dibentuk yang tidak mirip itu dengan gasingnya. Tapi ya udah karena udah resmi ya, udah ada yang resmi rilisnya, dan ini aku tetap apresiasi buat Kak Hafiz, cakep banget untuk logonya. Dan ini implementasinya, bentar, ini tadi line elemennya, buat penerapan dari elemen grafisnya ya. Wah, oke banget sebenarnya. Ya nice try lah ya, nice try untuk logonya. Untuk maskotnya kenapa ini dia cuma membandingkan dari tahun ke tahun yang Malaysia. Oh ini buatannya sendiri. Nah gini loh maksudku, jadi dia itu bikin sendiri, bikin dulu maskotnya dipecah. Nah baru kalau mau kayak dibentuk kayak pakai AI, pakai tools gitu nggak masalah masih, karena dia udah ada bentuk utamanya kayak gitu loh. Jadi nggak bakal rusak juga nanti secara hasil dia. Loh kan cakep. Nah ini pakai AI generatif udah di disclaimer juga, tapi pasti bakal lebih konsisten karena udah ada base bentuk desainnya dari samping, depan, belakang. Wah keren. Untuk shout out untuk Kak Hafiz. Untuk Kak Hafiz, aku ada tepuk tangan nggak ya? Wah belum masukin tepuk tangan. Belum ada efek tepuk tangannya. Oh ini ada animasinya. Wah ini niat banget ternyata Mas Hafiz ini ya. Nah sampai ada musiknya, sampai ada maknanya kenapa bentuknya 14.
Dia juga bisa diganti bentuk nolnya. Gokil sih, keren Mas Hafiz. Aku suka banget sih. Nah, patut diacungi 4 jempol. Duanya janganlah ya, 2 aja lah. Mantap, keren dari Mas Hafiz. Kemudian lanjut ke Kak Charles Roberto. Nah, ini buatannya abstrak lah ya secara bentuk dia. Nah, kalau abstrak ini susah untuk pemaknaannya. Nah, ini mengambil dari bunga raya. Oh, dari abstraksi bunga rayanya. Melambangkan keberanian, perpaduan semangat. Oke, dinamika. Nah, ini dari bunga raya 10 negara. Oh, titiknya dari kok 10 11 yang benar. Nah, ini bentuk trek larian dan warna berlapis. Logo ini disusun lapis Sarawak. Asik. Memasukkan unsur dari khas Malaysia itu sendiri. Dan menariknya ini ada detail kecil yang cukup membantu memberikan kesan apa ya, kayak ada sportnya gitu loh. Walaupun emang tipis banget sih dia. Kalau untuk dipercetakan lumayan PR juga nanti ini. Nah, lucu maskotnya. Duh, ini kan lucu. FIBRINOSA. Waduh. Petik terbalik A baru saja memberikan 100.000 buat beli kopi. Terima kasih banyak orang baik untuk supportnya. Sorry kalau di sini biasanya agak lemot biasanya. Nanti bakal masuk di next live kayaknya. Karena kalau terupdate-nya agak lemot emang. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Febrinosa untuk supportnya. Semoga bisa kembali nanti ke Kak Febrinosa sendiri biar lebih, kalau sesama desainer juga makin lancar lah ya untuk bisnisnya juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku shock ini. Oke, sambil kita lanjut untuk pembahasan dari Charles Roberto. Waduh, thank you juga Kak Febrinosa Studio. Oh ya udah pasti next bisa diobrolin lah kalau ada proyekan lah ya. Thank you Kak Febrinosa. Wih, nah, mantap untuk Kak Febrinosa. Next bisa lah ya collab ya. Oke, sambil kita lanjut untuk pembahasan dari yang udah rilis dari kontestan lainnya, yaitu ini dari Kak Charles Roberto, dan ini ada implementasinya. Oke juga sebenarnya. Gimana menurut teman-teman? Aku sebenarnya cuma pengen tahu yang juara 2 dan 3 itu sih. Aku nggak dapat resource-nya. Itu untuk yang Kak Charles Roberto. Kemudian ada dari Kak Kamel Sofian. Itu bentuk logonya sebenarnya ini sama kayak yang 2017, kayak tegas dan mozaik gitu. Tetapi kok bentuk jaketnya beda, harusnya stylenya gini juga. Jadi kesannya kayak berbeda. Nah, dia kayak berdiri sendiri jatuhnya uniformnya. Kalau ini masih oke nih, masih sama nih.
Nah ini kalau di jaketnya agak berbeda dia. Ini harusnya bisa diterapin sih ke dalamnya untuk patternnya. Nah ini emang agak PR di warnanya juga, kurang serasi juga. Nah untuk PR-nya di bagian logo type-nya juga, dia seperti berbeda style antara logogram dan logo type. Bentar, coba sambil aku cek sih, bisa di update gak ya? Kok aku gatel ngeliatnya. Waduh, permainan puzzle. Bentar guys. Di bagian bisa dicek lagi nggak ya? Nah, kalau di TT ini harus lah. Ntar guys. Nggak bisa ternyata. Ya udahlah, ntar di update ya untuk Kak Fibrinasa. Masih gak enak ya kalau di TikTok. Di TT nggak muncul. Kalau di IG sama YT udah muncul. Nah, sambil kita lanjut, yang masih ada ini, masih berapa lagi? Masih ada 3 lagi. Ini kemudian dari Kak Awang Mulana. Oh, cuma logonya doang ya, nggak ada penjelasannya. Gimana ya? Yang ini udah lumayan sih sebenarnya. Dia secara bentuk logo dan logo type-nya, logogram dan logo type-nya tuh seperti seirama karena bentuknya yang tebal tipis. Kemudian kalau yang ini mungkin kayak kurang match ya antara logogram dan logo type-nya, dan untuk logogramnya sendiri karena ada detail di dalamnya. Fine aja sebenarnya, tapi mungkin karena terlalu kompleks ya di bagian dalamnya, jadi nanti agak riskan ketika di mencetak, apalagi di bagian ringnya nih tipis sekali. Belum lagi nih ada efek stroke-nya di logo type-nya. Itu mungkin dari Kak Awang Bolana. Terima kasih untuk udah sharing di threads. Terus ada Kak Bobski. Wah, ini sangat berwarna sekali ya. Sama sebenarnya seperti sebelumnya, karena terlalu banyak objek di dalamnya. Ya paham maksudnya, kayak dianggapnya itu seperti kanvas kosong kayak 2026 Piala Dunia. Tapi mungkin berbedanya kalau yang ini terlalu banyak aspek yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi dia kurang maksimal ketika diterapkan sebagai kanvas kosong kayak gitu. Nah ini malah better kayak gini aja gitu, nggak usah dikasih elemen di dalamnya gitu. Nah tapi ketika diterapin kayak gini lucu sih, cakep sih. Tapi nggak tahu ya kalau untuk bentuk dalamnya kayak nggak konsistennya, pasti pakai AI sih ini. Nah ini untuk maskotnya.
Kok ada kerisnya? Wah itu. Nah itu aku angkat tangan juga ya. Ini pasti bakal bermasalah emang. Malaysia Indonesia nih. Doa lu aja Mas Awang. Thank you udah mampir. Nah ini untuk bentuk maskotnya yang dibikin sama Kak Bobski, berbentuk harimau lah ya, harimau Malaya harusnya. Nah, logonya dimasukkan ke dalam parut dari maskotnya, kayak terkesan membawa keris gitu ya. Cuma nggak tahu aku, semoga aku yang salah, tapi nggak tahu. Kayak kesannya nih berbentuk AI gitu loh, tapi nggak tahu ya. Mohon koreksinya bila aku salah nanti dari Kak Bobski yang nonton. Tapi kalau dari logonya, dari aku jujur better yang nomor 1 ini aja sih. Bentuknya nggak usah dikasih daleman kayak gitu, daleman gitu. Nah itu kemudian yang terakhir ini ada dari Kak Fahmi Abdullah kah namanya, dari Kak Fahmi. Itu bentuk logonya kayak dari gedung apa namanya, Merdeka 118 ini kah? Mungkin yang bikin dan agak riskannya itu di bagian signingnya. Di bagian signingnya dia terlalu jauh dan kayak gak nyambung. Better, nah dibikin kayak bagian bawahnya ini kayak masih nyambung dengan towernya gitu loh. Jadi diterusin aja. Kesannya kayak logonya Jakarta kemarin yang 499 sama 500. Ya udah disambungin gitu loh, kayak di splash ada signing sinar gitu. Konsepnya oke sih, cukup berbeda dari yang lainnya. Ini mengambil dari bentuk gedung kayak gitu. Nah, ini juga mengambil dari elemen logonya, jadi elemen grafis. Konsep menarik dari Kak Fahmi. Terima kasih udah sharing juga. Dan itu untuk hasil review dari teman-teman Malaysia yang udah submit. Gimana menurut teman-teman? Oke yang mana? Apakah udah paling oke dari yang juara? Cuma emang yang tetap tidak terselamatkan bagian maskotnya sih. Udah angkat tangan kalau aku ya. Itu dari pembahasan live hari ini. Sebelum aku tutup, mungkin dari ini akhirnya muncul udah dari Kak Febrinosa. Buat teman-teman yang mau diskusi bisa seputar SEA Games ini atau di luar dari SEA Games, dipersilahkan. Sangat santai, kita ngobrol enjoy aja. Sambil aku tadi sempat bikin post juga di Instagram. Sambil coba kita lihat ya respon dari teman-teman IG. Loh komennya, mari kita lihat. Ini ada yang tanya dari Mas Nugraha, kenapa maskotnya AI banget? Nah itu sudah nggak angkat tangan sih aku. Apakah itu memang dari si desainernya, apa dadakan gitu loh? Aku sendiri kurang paham kenapa kok memutuskan hasil AI.
Dan mari kita coba baca-baca dari postinganku. Mas, itu sayembaranya di IG tanya tertutup terbuka. Karena aku nemu di IG-nya KBS Malaysia. Nah, ini emang terbuka dari 2025. Ini 4 Oktober 2025 dibuka, ditutupnya 31 Desember. Baru diumumin 1 minggu yang lalu. Jadi harusnya seluruh warga Malaysia submit lah ya. Tapi ya nggak mungkin lah kayak sebesar Upin Ipin submit. Ya nggak sih? Nggak mungkin lah mereka submit kecuali emang kerjasama gitu loh dari awal. Poster sama maskot pakai AI, kenapa nggak di touch ulang? Nah itu udah gimana ya? Udah kembali ke peraturan, yaitu keputusan juri adalah mutlak. Keputusan juri adalah mutlak, jadi nggak bisa ya apa-apain udah. Ya itu ini yang menang, nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa direvisi lagi, karena udah dipakai di IG-nya itu udah diterapin. SEA Games Malaysia 2027. Nah, ini dari logo udah kepake ya. Dari logo kepake dan udah ada udah ada bentuk aslinya gitu. Nah, ini sebelah ini siapa ini? Kok ada infonya? Kok beda lagi? Aku udah tahu ini. Kok beda lagi? Katanya sama tadi bentuk. Nah, ini. Loh, ada beda lagi. Apa itu tulisannya? Aceh? Kok Aceh? Nggak tahu dah. Daripada salah ya. Yang juara 2 sama 3 review. Nah, itu aku nggak dapat resource-nya yang juara 2 dan 3. Tadi cuma dapat resource yang submit aja kayak gitu ini. Ini yang submit aja di threads. Ini apa ini? Aicin. Oh, event lain, event berbeda. Aman. Event berbeda. Aicin Nagoya Asian Games. Oh, part of Asian Games. SEA Games-nya. Seperti itu. Nah, berarti udah nggak bisa direvisi, guys. Ya udah, ini yang aslinya, yang resminya. Sampai kita review juga ya. Teman-teman yang komen di IG tadi siang aku submit dari Mas Ibdani full of AI, animasi dan lagunya full AI. Itu AI-nya nggak mau setengah-setengah loh, sekalian AI semua, dari opening animasinya, maskotnya, musiknya full AI. Ya udah, nggak bisa udah. Kenapa nggak gandeng? Nah, ini yang aku juga kenapa kok nggak kerjasama dengan Lesko Pakwi, punyanya Upin Ipin itu. Nah, ini Monster Studio. Apa lagi? Padahal banyak animator yang jadi panutan dari teman-teman animator dan desainer dari Indo gitu loh. Banyak yang pengen belajar ke Malaysia, malah outputnya kayak gini. Padahal pakai AI kalau yang bikin profesional entah itu maskot. Nah, ini ya nggak tahu juga ya. Pin bagus, logo AI semua. Kalau logo nggak AI sih harusnya ya. Kebanyakan banyak yang bilang bahwa kenapa kok nggak sama Upin Ipin? Lah, masalahnya Upin Ipinnya nggak mau. Tapi kan nggak diajak ya. Lu nggak diajak. Lu nggak asik, lu nggak diajak. Anak magang yang katanya Kak Arin Tanala, anak magang mana lagi yang jadi korban.
Anak magang lagi yang kena. Apa lagi? Kebanyakan udah pada paham semua gitu loh, karena emang Malaysia tuh udah terkenal sama animasinya. Nah ini ada dari Kak Jakifra, selera Yuri sulit ditebak kadang walau brief sudah jelas. Nah itu dia, semua kembali ke selera juri itu sendiri. Wah ini ada Pak Oslo, maskotnya kayak aduh, udah kata tolong lah ya. Itu untuk review dari logo dan maskot Malaysia. Semoga dari logo dan maskot yang udah rilis ini kita tutup saja karena udah resmi, nggak bisa diapa-apain. Sekaligus aku tutup juga untuk live hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meramaikan pada live hari ini. Nah ini sebelum aku undur diri, masih juga baru muncul ini, nggak review pertandingan final sama kenapa jadi review yang semalam, sama aja kayak ini yang permainan Argentina kayak ini full AI. Kayak kosong. Ya udah lah ya. Terima kasih buat teman-teman dan yang udah support like sampai 11k tuh di TT 11k, dan udah di IG dan di YT, dan buat Kak Fibrinosa, thank you banget udah di support streamer kecil ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Aku tutup untuk live hari ini. Buat yang mau nonton recapnya bisa ditonton di YT @nanmp. See you di next live, dan bakal ada perubahan jadwal sih kayaknya. Besok aku ada jadwal live sampai Selasa, Rabu, Kamis, nanti bakal ada live lagi. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakelangkong je.